Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar bersama tema 4, berbagai pekerjaan, terutama muatan IPS, yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam artinya segala sesuatu yang ada di alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati, artinya sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya bisa berupa hewan dan tumbuhan. Yang hewan disebut sumber daya alam hewani, dan yang berbentuk tumbuhan disebut sumber daya alam nabati. Yang kedua yaitu sumber daya alam non-hayati, artinya sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya, berbagai barang tambang seperti emas, perak, tembaga, dan lain-lain. Sumber daya alam di suatu tempat akan mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat di sekitarnya. Mengapa demikian? Karena di setiap daerah, baik dataran tinggi maupun dataran rendah, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Tanah di dataran tinggi cocok untuk usaha peternakan, pertanian, dan perkebunan, sehingga sebagian penduduknya bekerja sebagai petani, pemilik perkebunan, pegawai perkebunan, dan peternak. Tanah di dataran rendah cocok untuk usaha wisata pantai, daerah industri, dan perikanan. Penduduk di daerah pesisir pantai kebanyakan bekerja sebagai nelayan dan petani garam. Sedangkan penduduk di daerah perkotaan dan pedesaan bekerja sebagai pedagang, buruh pabrik, karyawan, dan lain-lain. Setiap sumber daya alam harus dijaga kelestariannya. Mengapa menjaga kelestarian dan keseimbangan sumber daya alam itu penting? Karena sumber daya alam, termasuk tumbuhan, memiliki peran penting bagi manusia, hewan, dan lingkungan sekitarnya. Bagi manusia, tumbuhan berfungsi sebagai bahan makanan, suplai oksigen, bahan bangunan, dan lain-lain. Sedangkan bagi hewan, tumbuhan berfungsi sebagai tempat tinggal dan sumber makanan. Bagi lingkungan, tumbuhan berfungsi sebagai pelindung. Contohnya, pohon bakau yang dapat melindungi pantai dari abrasi. Cara untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan sumber daya alam. Yang pertama yaitu penghematan. Kita harus menghemat penggunaan sumber daya alam agar sumber daya alam tersebut tidak cepat habis. Yang kedua, perlindungan. Keberadaan sumber daya alam harus kita lindungi agar tidak rusak ataupun cepat habis. Yang ketiga, pemeliharaan. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita harus dipelihara agar ketersediaannya tetap terjaga. Demikian pembahasan kita tentang sumber daya alam pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.